seperti sini. Shalom. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah yang kita rayakan pada hari ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Kami percaya kami di sini diberkati dan saudara di rumah diberkati juga. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Engkau Tuhan. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau, haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari haleluya segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Di dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya.
menyembahmu dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini, melawat kami semuanya yang ada di tempat ini Tuhan. Melawat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kami percaya kuasa darah Tuhan Yesus yang menebus kehidupan kami. Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Memandang wajah-Mu dan kami rasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu dan rasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu Yesus, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bapakku yang baik, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia.
menyembah Tuhan. Haleluya. Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik, Engkau mengasihi kami, Engkau menebus kami. Haleluya. Terima kasih Yesus atas kasih setiamu, atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang menyelamatkan kami, Kau Allah yang menebus kami. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Engkau Allah yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang baik, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, Bapakku yang baik. Haleluya. Bapakku yang baik, Engkau kami cinta Tuhan, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Penuh karunia, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa, sebab Kau besar dan perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar dan perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau, oh, tiada seperti Engkau, tiada seperti
bagimu pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Allah yang bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan Yesus sudah bangkit bagi kita. Dia bangkit, Dia memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya, Allah bangkit. Sila namamu Tuhan. Mari bersama-sama. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Oh, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kuasamu ya Tuhan. Serahkan musuhmu, selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Oh, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Oh, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Haleluya, Allah bangkit, Dia bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah kita dahsyat, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, 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 dahsyat. Haleluya, kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang mengasihi kami. Kau yang membuat jalan saat tiada jalan. Kau tunjukkan Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you, 'cause you are God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, hallelujah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Who you are.
percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Saat tiada jalan, Tuhan sanggup dan berkuasa untuk membuka jalan bagi kami. Kau Allah yang akan kami selalu percayai, karena Kau Allah yang memegang setiap perjanjian-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima setiap pujian penyembahan kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah. Kami percaya Tuhan sudah menjawab apa yang kami doakan saat pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu pakai dengan luar biasa. Nyatakan kemuliaan Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan yang kekasih yang berada di rumah masing-masing, dan setiap orang percaya yang menyaksikan siaran ini. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya berikan judul adalah perjumpaan yang menguatkan. Menghadapi situasi hari-hari ini, bahwa kita perlu saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukan saling menyalahkan atau melemahkan satu dengan yang lainnya. Saya sangat sedih ketika melihat tayangan yang ada di Facebook, di mana ada orang-orang yang sengaja untuk saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga itu tidak baik. Saya melihat sesuatu yang tidak baik. Sesungguhnya orang percaya, hamba-hamba Tuhan, harus saling menguatkan dan dikuatkan. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Kristus membuat murid-murid hidup di dalam perasaan tidak nyaman, penuh dengan kesedihan, dan diliputi dengan rasa takut. Namun pada hari yang ketiga, Kristus bangkit dari kematian, dan atas inisiatif Yesus sendiri, dia berjumpa dengan murid-muridnya. Ini yang saya sebut dengan perjumpaan yang menguatkan. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat yang ke-9 sampai 10. Saya akan bacakan Matius 28 ayat 9 sampai 10. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya serta menyembahnya. Nah, kalau kita melihat ayat ini, bahwa Yesus yang berinisiatif setelah dia bangkit dari antara orang mati, Yesus menjumpai atau menemui murid-muridnya. Ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, kita akan melihat dari ayat ini ada 3 hal yang menguatkan dalam perjumpaan
dengan Kristus ketika dia bangkit. Ya. 3 hal yang menguatkan. Yang pertama kita cermati di dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Ada sesuatu yang menarik ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid dan Yesus menyampaikan salam bagimu. Kata salam di dalam bahasa asli adalah kairo. Artinya adalah sejahteralah kamu, bersukacitalah kamu, bergembiralah kamu, bersyukurlah kamu. Dengan kata lain, kata salam ini di mana Yesus sedang mengatakan salam sejahtera, salam bersukacita, salam bersyukur untuk kamu. Nah, di tengah-tengah situasi di mana murid-murid sedang menghadapi kecemasan, sedang menghadapi kekhawatiran, sedang menghadapi rasa takut semenjak Yesus mati. Dan kemudian Yesus berjumpa dengan mereka. Dan pada saat itulah salam yang mereka dengar membuat mereka yang tadinya takut, yang tadinya khawatir, yang tadinya cemas, yang tadinya kehilangan harapan. Sekarang mereka mengalami sesuatu yang luar biasa ketika Yesus mengungkapkan salam ini. Sejahteralah kamu, bersukacita atau bergembiralah kamu, bersyukurlah kamu. Dan kemudian murid-murid meresponi dengan memeluk kakinya dan menyembahnya. Kekasih Tuhan, kita lihat di sini bahwa ungkapan salam yang disampaikan oleh Yesus ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid adalah salam yang mensejahterakan. Amin. Adalah salam yang menimbulkan sukacita. Adalah salam yang membuat mereka bersyukur. Dan bukan itu saja, diresponi juga dengan menyembah Yesus. Kenapa menyembah Yesus? Karena Yesus yang mati adalah Yesus yang bangkit, menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Amin. Jadi perjumpaan kita dengan Yesus di dalam penyembahan seharusnya kita bersuka cita, seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita mengalami sejahtera. Apa itu sejahtera? Sejahtera itu adalah kepuasan batin. Kepuasan batin yang mengatasi setiap ketakutan, yang mengatasi setiap kecemasan, yang mengatasi setiap kepanikan, apalagi hari-hari ini. Dengan adanya COVID-19 membuat orang takut, membuat orang cemas, membuat orang khawatir, membuat orang panik. Tetapi ketika kita berjumpa dengan Yesus, Yesus menjanjikan salam bagimu. Yesus menjanjikan sejahteralah kamu, bersukacitalah kamu, bersyukurlah kamu. Amin. Tuhan bilang, kita harus bersyukur senantiasa dalam segala sesuatu. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang salam bagimu, maka ketika kita responi keadaan apapun yang sedang menimpa kita, namun kita bersyukur, maka saya percaya berarti kita sudah menurut apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu kita harus meresponi salam yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus mengungkapkan salam kepada murid-murid
ketika dia bangkit dari antara orang mati. Bukan saja salam ini berlaku kepada murid-murid pada waktu itu, tetapi salam berlaku juga untuk masa kita yang hidup di zaman ini. Yang hidup di masa-masa yang mengkhawatirkan, mencemaskan, menakutkan. Salam itu berlaku untuk kita. Amin. Tuhan bilang kita akan sejahtera. Tuhan bilang kita akan bersuka cita. Tuhan bilang kita akan bersyukur. Dan kita harus juga tindaki dengan sikap menyembah Dia. Dengan kata lain, apapun situasi yang sedang menimpa kita hari-hari ini, kita harus terus berlutut kepada Tuhan. Kita menyembah Dia. Arti menyembah adalah kita memberikan hormat kepada Tuhan. Kita memuja Dia dalam konteks ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid. Selain murid-murid memegang kaki Yesus, tetapi istilah penyembahan ini juga adalah bagaimana konteks itu. Mereka melakukan penyembahan dengan membungkukkan diri atau jatuh tersungkur di bawah kaki Yesus. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, penyembahan adalah senjata untuk menangkal situasi yang mencemaskan, situasi yang menakutkan, situasi yang membuat kita panik. Karena ketika kita menyembah Tuhan, maka salam yang Tuhan berikan kepada murid-murid juga berlaku di dalam situasi hari-hari ini. Maka kita meresponi dengan menyembah, maka kita pasti akan menikmati situasi yang mensejahterakan, situasi yang menenangkan. Ketika kita menyembah berarti kita sedang dekat dengan Tuhan. Kita sedang memberi korban penyembahan kepada Dia. Maka pada saat itulah kita bisa menikmati ketenangan, kenyamanan dalam hidup ini. Sekalipun situasinya sangat menakutkan. Yang kedua, kita akan lihat di Matius 28 ayat yang ke-10. Matius 28 ayat yang ke-10, di sana dikatakan ayat 10a, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Dalam bahasa asli dikatakan pobeo, artinya jangan khawatir. Dengan kata lain, bahwa ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid dan Yesus berkata jangan takut. Kenapa Yesus berkata jangan takut, jangan khawatir? Karena pada hari-hari itu sebelum Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid, mereka berada dalam situasi yang sangat takut, yang sangat khawatir. Di awal saya sampaikan tadi sampai mereka nyaris kehilangan harapan. Kalau kita mempelajari firman Tuhan, dalam situasi mereka dalam keadaan takut karena orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus, para imam-imam kepala yang menyalibkan Yesus pada waktu itu juga mengejar murid-murid Yesus. Sampai satu ketika waktu Yesus ditangkap dan kemudian disalibkan, ada orang yang bertanya kepada Petrus, bukankah engkau pengikutnya, bukankah engkau muridnya, bukankah engkau mengenal dia? Petrus bilang, saya tidak mengenal dia. Sampai 3 kali. Nah, ini adalah bukti kecemasan, bukti ketakutan
dari murid-murid Yesus pada waktu itu ketika Yesus disalibkan. Tetapi ketika Yesus berinisiatif berjumpa dengan murid-muridnya dan murid-murid menyambut kehadiran Yesus, selain mereka meresponi sambutan salam dari Yesus yang mensejahterakan mereka, yang membuat mereka bersuka cita dan kemudian membuat mereka bersyukur dan menyembahnya. Yang kedua, Yesus menandaskan sekali lagi, jangan takut. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menghadapi situasi hari-hari ini, Tuhan bilang secara jelas, lugas dan gamblang, jangan takut, jangan khawatir. Puji Tuhan. Dengan kata lain, bahwa perjumpaan kita dengan Kristus mengatasi setiap rasa takut yang kita alami hari-hari ini. Ketakutan seperti apa yang kita alami hari-hari ini? Memang kita lihat dengan kejadian COVID-19 membuat perekonomian terganggu. Itu yang paling menonjol. Dan ini sangat meresahkan kita. Makanya Tuhan bilang, jangan takut. Dengan kata lain, kita punya Allah yang luar biasa. Yesus yang bangkit dari orang mati. Dia adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Jangan takut. Jangan khawatir. Jangan cemas. Jadi bukan cuma Yesus memberikan kita kesejahteraan, sukacita, dan syukur kepada Tuhan. Dan kemudian kita responi dengan menyembah Dia. Tetapi Yesus juga bilang, menandaskan sekali lagi, jangan takut. Arti jangan takut, Tuhan ingin bilang kepada kita, Dia yang menjamin hidupmu. Aku yang akan menjamin hidupmu. Dia yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Amin. Baik itu pekerjaan, sekalipun kita tahu ada banyak orang yang kemudian di PHK gara-gara virus corona. Tetapi bagi orang-orang yang percaya, mungkin sedang mengalami situasi seperti itu, saya ingin mengatakan, jangan takut. Kalau engkau percaya kepada Allahmu, kepada Tuhanmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia akan berkata, sebagaimana Yesus berkata pada murid-muridnya, jangan takut. Artinya Dia akan membela hidupmu. Dia akan memelihara hidupmu. Dia adalah jaminan hidupmu satu-satunya. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami hal-hal yang membuat kita cemas dalam kaitannya dengan perekonomian yang tidak menentu hari-hari ini. Kaitannya dengan pekerjaan kita. Mungkin hari-hari ini kecemasan kita membuat kita stres. Sekali lagi Tuhan bilang jangan takut. Jangan khawatir. Dia adalah penjamin hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagian yang ketiga. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-10b. Kita sama-sama membacanya di teks di bawah ini. Pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku. Luar biasa. Ketika Yesus di dalam perjumpaannya dengan murid-muridnya dan kemudian diresponi. Selain Yesus mengungkapkan salam yang mensejahterakan,
salam yang membuat mereka bersuka cita, bersyukur dan menyembah. Selain Yesus mengatakan jangan takut, jangan khawatir, juga di dalam perjumpaan itu Yesus bilang, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Ini luar biasa. Kalau kita memperhatikan kalimat ini berbicara bahwa perjumpaan dengan Kristus mengikat persaudaraan yang kuat di dalam Kristus. Mengikat persaudaraan yang kuat di dalam Kristus. Kita baca kalimat ini, jemaat yang ada di rumah dan kemudian orang-orang percaya yang mengikuti siaran ini, kita baca sekali lagi, perjumpaan dengan Kristus mengikat persaudaraan yang kuat di dalam Kristus. 2, 3. Perjumpaan dengan Kristus mengikat persaudaraan yang kuat di dalam Kristus. Yesus menganggap kita adalah saudara. Jadi ini memberikan sebuah makna yang sangat luar biasa di dalam Matius 28 ayat yang ke-10b ini. Ketika Yesus berkata, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Bahwa Yesus ingin mendorong, Yesus ingin memotivasi kepada kita dan berkata, aku adalah saudara-saudara sekalian. Aku adalah saudara-saudaramu. Yang namanya saudara, tentunya ada ikatan yang melekat. Ada ikatan kekeluargaan yang melekat. Kita semua adalah saudara Kristus. Dan siapa Kristus? Dia adalah Allah yang bangkit dari kematian. Luar biasa. Ketika Yesus berkata, katakanlah kepada saudara-saudaraku, saya dan Bapak Ibu saudara sekalian adalah saudara Yesus. Kalau kita adalah saudara Yesus, keluarga Yesus, maka Yesus bilang, di sanalah mereka akan melihat aku. Di sanalah kita akan melihat Yesus, kehadiran Yesus dalam hidup ini. Nah, ketika Yesus hadir di dalam kehidupan kita, hadir di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, secara khusus untuk jemaat GPPS yang sedang beribadah di rumah-rumah, saya mau berkata sebagaimana Yesus berkata, kita adalah saudara, kita ada keluarga Yesus, dan Yesus hadir di dalam kehidupan kita dan hadir di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan keluarga kita. Dan kehadiran Yesus akan membuat kita melihat kebesaran Dia. Ketika Dia hadir pada waktu itu, pada waktu murid-murid sudah berada di satu tempat yang namanya Galilea. Mereka berada di sana, kemudian Yesus menampakkan diri. Thomas yang tadinya ragu-ragu, kemudian Yesus berkata, coba lihat tanganku, lihat bekas paku yang ada di lumbungku. Pada saat itulah Thomas yang tadinya ragu-ragu, tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian dia jatuh tersungkur dan berkata, sungguh engkau Tuhan dan Allahku. Dengan kata lain, perjumpaan kita dengan Yesus mengikatkan kita dengan Dia sebagai saudara, sebagai keluarga. Di mana Yesus hadir, di mana Yesus menyatakan kebesarannya. Dan kebesaran Yesus akan membuat kita melihat semua keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Yesus, yang adalah Allah dan Tuhan yang kita percaya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjumpaan kita dengan Yesus bisa terjadi karena Yesus yang berinisiatif untuk datang di dalam kehidupan kita dan mengakui kita sebagai saudaranya, untuk menyatakan kebesaran Allah
melalui diri Yesus yang telah bangkit dari kematian. Supaya kita bisa memiliki kehidupan yang kekal. Puji nama Tuhan. Dengan mempelajari firman Tuhan ini, saya bisa menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang menguatkan dalam perjumpaan kita dengan Kristus. Pada waktu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan Yesus juga ada di dalam kehidupan kita. Bahwa penguatan yang pertama adalah perjumpaan kita dengan Kristus mendatangkan sejahtera, sukacita, dan syukur di dalam penyembahan kita kepada Dia. Perjumpaan kita dengan Kristus mengatasi rasa takut dan khawatir. Perjumpaan dengan Kristus mengikat persaudaraan yang kuat di dalam Kristus, di mana Yesus menyatakan kebesarannya. Waktu dia bangkit, itu adalah kebesaran dari Allah itu sendiri. Dan kehadirannya di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, adalah kehadiran yang akan menyatakan kuasa yang besar di tengah-tengah situasi yang sulit. Ketika Yesus hadir, tidak ada situasi yang terlalu sulit yang akan dikerjakan oleh Yesus, yang akan diselesaikan oleh Yesus. Bagi Yesus tidak sulit, karena dia adalah Allah yang maha besar. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini sungguh menguatkan setiap kita. Mari kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan, berjumpa dengan Dia, dan kita menikmati kesejahteraan, menikmati sukacita, menikmati syukur dengan Dia. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Biarlah ini menjadi satu pernyataan iman kita kepada Tuhan. Bahwa hanya dekat dengan Dia, hanya dengan berjumpa dengan Dia, kita bisa mengalami ketenangan itu. Haleluya Yesus. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku Engkau menyertai. Sepanjang hidupku. Ini ungkapan iman kami, hanya dekat padamu ya Tuhan. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan Ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Nyatakan lebih lagi kerinduan kita di hadapan Tuhan. Ku ingin selalu, ya Tuhan, bersekutu inilah kerinduan dengan, kami, bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. ku ingin selalu, Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam
hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat kepadamu ya Tuhan. Ingin selalu bersekutu Kami bisa dengan, menikmati persekutuan yang indah, menikmati hadirat, menikmati ketenangan, kekuatan di dalam-Mu ya Tuhan. Roh-Mu tinggal dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Sementara musik W.L. Singer melantunkan pujian ini dengan lembut, dengan setengah suara. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, hari ini Tuhan ingin kita lebih lagi berjumpa dengan Dia. Perjumpaan yang menguatkan kita. Pastikan bahwa dengan kita berjumpa dengan Kristus di dalam ibadah, di dalam doa, Yesus ingin menyatakan sejahtera, ingin menyatakan sukacitanya, ingin menyatakan syukur kepada kita. Dan mari kita meresponi dengan penyembahan sungguh-sungguh kepada Dia. Dengan berjumpa dengan Yesus di dalam penyembahan, Yesus bilang kita jangan takut, kita jangan khawatir, karena Dia adalah penjamin hidup kita. Yesus juga ingin menyatakan di dalam perjumpaan kita dengan Kristus, kita bukan orang asing, kita bukan orang lain, tetapi kita adalah saudaranya, kita adalah keluarganya. Dan yang menyatakan adalah Yesus yang telah bangkit dari kematian. Karena Dia adalah Allah. Dia ingin menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Menyatakan kebesarannya di dalam situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dia ingin menyatakan kebesarannya di dalam rumah tangga kita. Dia ingin menyatakan kebesarannya di dalam pekerjaan kita, di dalam perekonomian kita. Dia ingin menyatakan kebesarannya di dalam kecemasan, ketakutan, kepanikan kita hari-hari ini. Mari kita terus intim dengan Dia, berjumpa dengan Dia secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Inilah pernyataan iman kami di hadapan Tuhan. Ketika kami dekat Engkau, kami boleh menikmati kekuatan baru dalam hidup ini. Terima kasih. Keselamatanku, Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, mari kita akan sama-sama menyembah Dia. Nyatakan kerinduan hatimu, nyatakan iman kepada Tuhan. Alami perjumpaan yang mesra dengan Tuhan, perjumpaan yang mensejahterakan kita,
Perjumpaan yang membuat kita sukacita. Perjumpaan yang membuat kita bersyukur untuk keajaiban Tuhan. Sembah Dia. Sembah Dia, Allah yang ajaib. Allah yang menyatakan supaya kita tidak takut. Allah yang menyatakan bahwa kita adalah keluarganya, kita adalah saudaranya. Sembah Dia. Oh, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih. Engkau Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sanggup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama menaikkan doa kita. Jemaat yang beribadah di rumah masing-masing, naikkan doa syafaat untuk pemerintah Republik Indonesia. Berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, pejabat yang ada di tingkat pusat sampai di tingkat yang paling bawah di daerah. Dan secara khusus kita berdoa juga untuk tim medis yang berada di garda depan, yang sedang menangani penyebaran dan penularan virus ini. Mari kita akan sama-sama mengungkapkan doa kita dengan bersuara di hadapan Tuhan. Kami membawa bangsa kami di hati-Mu. Dengan iman kami berdoa untuk bangsa kami. Untuk pemimpin-pemimpin kami. Untuk tenaga medis yang sedang berjuang menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami berdoa Tuhan pulihkan dari wabah yang sedang terjadi hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk tenaga medis yang sedang berjuang. Tuhan juga berikan kekuatan yang luar biasa. Amin. Jauhkan dari segala sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sudah terjangkit virus corona. Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Yesus Kristus menyembuhkan mereka. Haleluya. Kami berdoa untuk orang-orang yang sudah kehilangan keluarganya karena wabah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan datang kepada mereka. Amin. Menghibur mereka. Amin. Menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Tuhan Yesus. Kami percaya kemuliaan Tuhan ada di Republik Indonesia. Amin. Kami berdoa secara khusus untuk Provinsi Gorontalo, Dalam Kota nama Tuhan Gorontalo, dan berbagai daerah lainnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan rasa aman. Amin. Tuhan berikan rasa nyaman. Dan Tuhan jauhkan dari segala hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah wabah yang sedang terjadi boleh berlalu dengan kuasa Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita akan sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Sementara musik WL Singer menaikkan pujian untuk kita menikmati berkat Tuhan di dalam doa berkat hari ini. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Sebab Kau besar, haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita arahkan hati kita, mengangkat kedua tangan kita dengan iman untuk menerima berkat-berkat Tuhan sebagaimana yang dijanjikan dalam kehidupan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai, melindungi, menuntun, dan memberkati hidupmu dengan kesehatan dan kekuatan, dengan berkat sukacita melimpah, berkat ketenangan, dengan berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dengan berkat jasmani dan rohani, melimpah dalam kehidupan kita masing-masing, melimpah dalam rumah tangga kita, ekonomi, pekerjaan, usaha kita, bisnis kita diberkati oleh Tuhan. Pendidikan anak-anak kita dan masa depan mereka dibuat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Lumbung-lumbung usaha kita dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Dan dengan berkat yang kita terima, kita boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kasih-Nya yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ini. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati dan selamat Paskah. Amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Oh, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya.
dahsyat di tempat duduk